Baik, mari kita lanjutkan. Saya tidak banyak saya sampaikan, cuman terkait dengan akhlak saja. Akhlak terkait dengan hati. Saya akan membahas masalah surat Al-Falaq. Panjenengan semua insya Allah sudah hafal. Surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pun lima niki mawon. Hafal kabeh. Kul dawuh sira Muhammad, nanti Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sesuatu. Mengatakan apa dan kepada siapa? Kepada umumnya kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Apa yang disuruh katakan? A'udzu birabbil falaq. Ini sajane donga. A'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kelawan pangerane kang nguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, saking kejahatan opo kang wis Allah ciptakno. Nah, apa yang diciptakan oleh Allah macam-macam ya, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada macam-macam. Itu kita berlindung di situ. Nanti latar belakangnya ini apa sih kok ada surat seperti itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lan saking kejahatane malam hari waktu wengi nalikane telah gelap gulita. Jadi gelap gulita itu memang beda. Ya. Makanya ono hadis itu begini. Ya, waktu maghrib ojo metu misalnya. Itu memang ada hadisnya. Ada candi Allah. Nanti macam-macam, ada ilmu-ilmu sing santet macam itu ada. Dan di sini Nabi juga pernah kena santet. Tapi membaca doa itu sembuh. Ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi santet itu modelnya kayak di gawe kayak uang ngoten ya, sing disok, ditusuk. Kalau niki gelem delok. Delok YouTube tapi ini. Ning Samsudin sing apa niku. Wonten, kok delok iku ape. Nanti model santet seperti itu. Itu Nabi pernah kena santet. Terus dibacakan ayat ini sembuh. Cuma nek padha-padha sing maca Nabi mbek awak dhewe mbuh mandi-mandi. Berarti teko enten demen ini. Perkara wong iki mandi tagak awak dhewe. Nah, niku perlu untuk diperhatikan juga nggih. Nah, asbabun nuzul niku ada pada waktu itu Nabi Muhammad terkena sihir dari orang Yahudi bernama Labib bin Al-Aqsam. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang digunakan malaikat untuk meruqyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum surat Al-Falaq ini berisi tentang petunjuk bahwasannya Allah SWT sebaik-baik tempat berlindung bagi manusia. Hamba-hambanya seharusnya berlindung kepada Allah supaya terhindar dari kejahatan makhluknya yang lain. Atau ada lagi doa yang biasanya terkenal itu ya lupa. Bukan. Saya itu waktu COVID itu saya tidak pernah vaksin ya. Saya hanya berdoa saja. Karena waktu COVID itu kan ada dua pendapat, ini rekayasa atau memang asli penyakit. Ya. Makanya menganggap itu penyakit, kawan dempet, harus dijarah. Nah, saya itu tiap masjid itu beda-beda, ono sing rapat, ono sing enggak, aku menengah. Yang harus komentar karena saya tahu. Kalau dia menganggap itu penyakit, berarti dia harus pegang. Nah, kalau dia menganggap itu rekayasa politik, ya harus kadek pegang-pegangan. Saya diam aja. Nah, doanya itu biasanya begini.
itu bisa kita gunakan doa itu bisa misalnya di tempat-tempat angker. Allahumma inni a'udzu nah itu itu biasanya berdoa itu. Jadi makhluk ini anjane makhluk memang mengganggu, saya berlindung kepada Allah. Dan itu saya yakin. Tidak vaksin, waktu itu saya tidak bisa pergi kemana-mana. Karena Pak Sepur ya harus ada suratnya vaksin. Karena apa sekarang itu? Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Nah, sekarang sudah ada lagi periode kedua mau ada model vaksin EBC. Nah, itu akhirnya tidak berhasil ya. Nah, alhamdulillah itu ya. Nah, itu salah satunya adalah di sini wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang berbuat hasad apabila dia telah melakukan hasad. Hasad itu dengki. Nah, ini salah satunya ada 5 kejahatan pendengki. Bila ya dengki itu bisa kita mohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, ini bisa kita lihat ada 4 macam sifat atau 4 macam hasad. Nah, hasad ini sebenarnya berusaha orang itu supaya hilang kenikmatan itu. Dengki banyak itu. Nah, sudah dengki ini akhirnya dia membawa fitnah, meracuni orang lain dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, itu banyak sekali. Nah, solusinya kayak apa nanti? Nah, Allah juga sudah mengajarkan semua. Okay. Satu, ada 4 macam hasad. Ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia berbuat melampaui batas dengan perkataan atau perbuatan. Inilah ya hasad yang tercela. Saya itu juga sering dihasati orang itu banyak, sering ya. Tapi jangan balas ulang ahli ya. Ahli. Tapi enggak saya balas buat apa balas. Nanti ada sendiri balasannya. Jadi difitnah macam-macam, diomong macam-macam supaya apa? Nikmat itu hilang. Supaya kembali ke dirinya. Itu ada yang model begitu. Lah yang model pertama saya bacakan itu tadi, itu adalah hasad yang tercela. Ada hasad yang tidak tercela. Hasad pada orang lain, namun ia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut, di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Hasan Al-Basri berpandangan hal ini tidak berdosa. Jadi hasad itu macam-macam bentuknya. Tapi yang sudah membuat fitnah macam-macam dengan kata-kata dan perbuatan itu yang sangat tercela, itu yang tidak dibolehkan. Nah, itu nanti doanya seperti itu tadi. Nah, syarat-syarat doa itu sebenarnya apa? Supaya diperhatikan oleh Allah. Sebenarnya banyak. Satu, kita mulai dengan memuji Allah. Ya, memuji Allah, kemudian bersolawat. Solawat, kemudian kita panjatkan doa itu, dan terakhir ditutup dengan hamdalah. Itu adab etika berdoa. Oke. Nah, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian juga kita itu makan ya, makanan sing api-api, jangan makan haram gitu ya. Makan haram gak mandi. Itu ngene gitu. Oke, jadi makan sing sesuai aturannya Allah, insya Allah sembarangan dijabahi. Kemudian juga kalau kita punya connect dengan Allah itu melalui zikrullah, melalui zikir. Nah, zikir ini kalau kita laksanakan terus menerus, lama-lama hatinya jadi hidup. Kalau hati itu jadi hidup, maka hati itu jadi lapang dan tenang. Maka Rasulullah pernah mengatakan innan nuru idza dakhala qalba in fasaka wan saroka. Apabila cahaya Allah itu masuk ke dalam dada, maka hati itu menjadi tenang dan lapang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seperti itu ada tandanya? Rasulullah menjawab, at-tajafa'an dari luhur. Orang itu tandanya menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Lalu bagaimana menjauhkan diri dari kehidupan dunia itu? Padahal kita hidup di dunia. Artinya kesimpulannya sebenarnya jangan kedonyan. Kalau kedonyan, misalnya satu contoh, kita punya uang 1 miliar, ditaruh bank atau ditaruh lemari. Bacanya benar-benar itu. Yang boleh jangan ditaruh di hati.
Kalau ditaruh di hati, kalau keluar sakit. Kalau pisah sakit. Berarti tidak boleh kedunya. Terus kemudian at-tajafa antaril huru wal inabati ilal daril khuld, sadar akan kembali kepada negeri kelanggengan. Yang nomor 3 adalah wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut, yaitu orang itu mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian itu. Mati 3 sifat ini kalau dimiliki seseorang hebat. Kita itu kan sebenarnya sadar kalau kita akan mati, tapi persiapan kita selalu kurang. Kenapa kita selalu kurang? Karena kecintaan kita kepada dunia lebih dari cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang bisa melakukan 3, cinta kepada Allah melebihi segala-galanya dan sebagainya, itu dia akan dapat merasakan lezatnya iman. Maka kalau kita dalam beragama kok rasanya biasa-biasa saja, nah karena kecintaan kita kepada dunia itu banyak. Ya. Nah, cinta kepada Allah kurang. Nah, tandanya cinta kepada Allah selalu eling. Ya panjenengan duwe sirana selalu eling ya. Eling si Iko si Banu eling. Karena cinta, nek cinta ka eling. Nah, buktinya kalau kita cinta kepada Allah, yaitu tadi selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Maka dalam Quran disebutkan begini, Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Disuruh mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Sebenarnya yuhibbu tapi kok diwaca yuhbib. Berarti tandane mati. Itu sebenarnya dalam ilmu bahasa Arab, nek di depannya ada in, di depannya kata kerja ada in, kalau bahasa Arab namakan fi'il ya, fi'il mudhari'. Terus kata kerja pertama merupakan syarat, kata kerja kedua merupakan jawab. Maka kalau arti itu diartikan jawab, maka diartikan niscaya. Yuhibbu itu artinya cinta, maka artinya niscaya Allah cinta kepada kamu. Berarti efek dari mengikuti Rasulullah tadi. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini ada wa yaghfir, sebenarnya wa yaghfiru. Kalau ditulis wayakfir, berarti wawu ini namanya wawu atof, masih berhubungan dengan keterangan sebelumnya. Berarti kalau kita mengikuti Rasul, Allah cinta kepada kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Biasanya. Jadi kalau ketika pengen dicintai Allah, ikuti Rasul. Maka di Muhammadiyah itu gerakan itu mengikuti Rasulullah. Maka namanya Muhammadiyah. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah ini sebelum kalau kita sampaikan paling tidak kita bangga dengan Muhammadiyah, akhirnya membela. Nah sekarang kalau tidak pernah disampaikan ya nggak ngerti. Pokoknya orang Muhammadiyah gak kunut dok. Padahal nggak kunut ya wakai. Di Arab ya tidak ada yang kunut. Atau di tempat Indonesia juga banyak. Tapi itu masalah khilafiyah tidak perlu kita perunjing, karena kalau kita perunjing itu nanti didu kita sama orang-orang lain yang tidak suka kepada Islam. Itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 103. Disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kamu berpecah belah. Nah ini sejarahnya ada dua suku, namanya suku Aus dan suku Khosroj. Sebelum Islam datang perang terus. Setelah Islam datang dipersaudarakan Rasulullah menjadi bersaudara. Nah, orang di luar Islam gak seneng. Karena Islam rukun ini gak seneng. Masuk. Nah, kelompok-kelompok mereka masih menghasut. Dilingno perpecahannya dulu, peperangannya dulu, penghinaannya dulu. Mau lagi kemarahannya. Hampir terjadi peperangan. Akhirnya didengar oleh Rasulullah, diingatkan kembali dengan ayat-ayat itu, lalu dia sadar kembali. Nah, ini sekarang ini juga terjadi. Nah kata orang Islam rukun mesti dipecah kadang. Ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi terkait dengan masalah cinta kepada Allah tadi. Ada lagi satu rahasia supaya kita menjadi sakti. Loh, Muhammad dia ngomong kesaktian loh. Kenapa? Rasulullah itu sakti loh.
Kok bisa loh ya Rasulullah Isra Mi'raj menembus 7 langit itu hanya 1 malam. Padahal 1 langit itu ditempuh dengan kecepatan paling tinggi jutaan tahun. 1 langit. Kalau 2 langit, 3 langit, 7 langit, berapa waktu yang dipergunakan? Rasulullah hanya semalam. Loh, tidak sakti tak gitu. Apa rahasianya kesaktian Rasulullah? Oh itulah Isra Mi'raj. Loh, saya tunjukkan lagi. Allah menunjukkan kesaktian orang beriman. Dengan ingat namanya Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis itu dakwah karo Nabi Sulaiman. Akhirnya dia penasaran ingin ngelabrak boko kayak datang ke kerajaan Sulaiman. Lalu Sulaiman ini ngomong nanggone penggawanya. Penggedenya nggih. Sapa sing iso nggawa singgasane Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis datang ke sini? Ngacung bangsa jin, Ifrit ini. Kalau sanggup memindahkan singgasane Ratu Bilqis sakderenge panjenengan ngadeg teko lungguh. Hebat nih. Karena saya orang bisa dipercaya. Jin, karena apa? Penduduknya atau anak buahnya Nabi Sulaiman itu jin dan manusia. Lho yen seneng nandingi malih wong beriman. Wong ahli kitab. Dia bilang dia sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mata Sulaiman berkedip. Coba bayangkan. Tak turu kedip teko. Apa enggak sakti? Allah lah menceritakan ini. Berarti kalau berkendak itu bisa diberi kesaktian. Anda panjangan kepingin sakti gampang. Kalau melakukan ini tak ngono. Nek panjenengan kepingin sakti, panjenengan harus punya wasilah. Wasilah itu apa? Kalau saya dari rumah ke sini tadi naik sepeda motor, ya itu wasilah saya. Sepeda motor. Makanya Rasulullah itu dari Mekah ke Palestina, namanya Isra, itu tidak berangkat sendiri, diberangkatkan menggunakan wasilah. Apa buktinya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Nek ana maha suci Allah berarti ana peristiwa sing gawokno. Subhanalladzi asra yang Allah telah memperjalankan. Jadi mboten berangkat dewi. Bi abdi dengan terhadap hambanya. Nek ngomong abdi itu berarti jasad dan roh diberangkatkan. Naik nek dalam hadis namanya buruk. Buruk itu apa sih? Kilat. Jadi sesuatu yang kecepatan laksana kilat. Yang panjangan bisa memiliki itu setara dengan Rasulullah. Sakti. Asli. Nah itu bisa diambil, diraih melalui zikir. Dengan zikir terus hati hidup. Nah hati hidup luar biasa nanti. Tidak mudah kita itu melanggar aturan Allah karena hati kita hidup. Berarti seperti ikan di lautan, walaupun sakme ini gede ini ya. Berada di lautan kira-kira 50 tahun, dikemplong ombak atas bawah samping kanan kiri. Selama ikan ini hidup, rasanya ikan tetap tawar. Asin tidak bisa masuk karena dibentengi hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati, nggak pakai 50 tahun. Sekarang mati kita masukkan air asin, langsung asin. Jamin nih. Settingannya nggak berubah. Oh, dereng ya. Oke. Dan itu nek kapannya terus menerus akhirnya hati kita hidup. Kalau hati hidup itu kita berada di lautan masyarakat, sing corak juga bermacam-macam, diterjang ombak macam-macam, ombak warna putih, biru, kuning, abang dan sebagainya. Selama hati itu hidup tidak akan terkontaminasi. Punya prinsip, punya pendirian. Jadi kalau panjangan punya ilmu ini panjangan bisa lihat orang itu hatinya hidup atau mati. Nek gampang katutan, kumpul penjudi malah penjudi.
kumpul malah narkoba, malah jodol narkoba ya mati itu artinya apa sih? Ya. Ya. Nah itu kalau efek yang ditimbulkan dari zikir itu tadi. Nah, wasilah tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk disuruh mencari. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah untuk sampai kepada Allah apa? Wasilah. Ini kalau di kajian Kiai Muhammadiyah pernah muncul. Ini saja saya munculkan karena saya belajar tidak dari Muhammadiyah ini. Dari orang yang ahli-ahli begitu. Jadi saya itu dulu saya ambil oleh saring dewi. Oh iya. Ya. Nah, gambaran wasilah itu bukan manusia. Tapi cahaya Allah ada di dalam Quran surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yatribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jalan-jalan lupa lagi yang ini ada apalan nih, ini nerangno enak. Ini gak apal kok angel. Apal-apal banyak. Ini Allah sebutkan cahaya Allah itu seperti itu. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Bolongan yang tidak tembus. Di dalam lubang tidak tembus itu ada pelita. Ada apa? Lampu. Nah, lampu itu berada di dalam kaca. Nek wong biyen ngerti, nek apane ana lampu dikai setum tambah penter. Nah, ini sama. Ada lampu itu tadi di dalam kaca, tapi kacanya beda dengan yang kita punya. Kacanya itu laksana bintang yang gemerlapan. Tadi tambah mencorong. Yang dinyalakan dari pohon zaitun, yang pohon zaitun itu tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah baratnya. Artinya pohon ini strategis. Kalau tidak strategis, misalnya kita punya pohon di belakang rumah, omah yang ngadep ngetan, itu biasanya ndelunting dawa. Ini gimana? Artinya apa? Pohon ini strategis. Ya. Hampir saja minyaknya itu menyinari. Walau lam tamsa sunar, walaupun tidak tersentuh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Allah menggiring cahayanya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menggiring cahayanya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang diberi pertama kali di dalam Islam ini adalah Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sakti ya karena punya itu. Ya, punya wasilah itu tadi. Ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan lagi? Ya kita pakai ilmu. Kalau saya punya balon, kemudian kita isi dengan gas, paling ringan ya, isi tali ini. Terus kita culno, ke bawah atau ke atas? Ke atas. Lama-lama berhenti apa enggak? Di mana berhentinya? Nah, kalau udara di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di luar balon, artinya zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Rumus ini. Matahari itu mengeluarkan sinar. Gitu. Nah, sinar matahari ini berasal dari matahari itu sendiri. Semua yang mendekat matahari akan fana, hancur, karena bola api kan. Tapi ada yang tidak hancur, ada yang tidak fana. Apa itu? Sinarnya sendiri. Karena apa? Sinarnya berasal dari matahari itu sendiri. Zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Lah nurullah tadi yang saya bacakan tadi itu berasal dari zatnya Allah. Lah Rasulullah naik itu.
Makanya bisa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, karena zatnya sama dengan zatnya Allah, akan bisa bertemu dengan Allah. Itu logikanya. Ya makanya kalau kita kepingin mendapatkan itu ya mungkin contoh angel ya. Tapi ya bisa Allah kalau sungguh-sungguh ya bisa aja dimudahkan oleh Allah. Tapi artinya apa? Dengan wasilah itu adalah satu tangga untuk bisa mencapai kepada Allah SWT. Nah, saya dulu pernah diberi pertanyaan ini Pak Masuti. Memang ada di dalam Quran itu menerangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Mimma ta'udun, jangan tambahin mimma ta'udun. Dari apa yang biasa kamu hitung. Enten malah menerangkan satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Bertentangan tembutan. Bertentangan. Ya. Nah, tapi tidak ada mimma ta'udunnya. Jadi diterangkan di itu sebenarnya 50 tahun tadi seperti masuk dalam satu lokasi, yang lokasi kecepatan seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan hitungan kita. Kalau sesuai dengan hitungan kita ya itu tadi 1000 tahun. Maka sebenarnya umur kita itu kalau dihitung dengan ukuran itu tadi, umpama 75 tahun umur kita, bonok bunga ya. Padha karo jam setengah. Nah, umurnya udah sakit mek sak jam, umurnya udah selawe mek setengah jam. Makanya Allah sampaikan begini, wasari'u, cepet-cepet sira kabeh ila magfiratim mir rabbikum, marang pengampunan saking pangeranmu. Lan cepet-cepet sira kabeh marang swarga, sing luase swarga itu sak luase langit lan bumi. Uidat lil mutakin yang dicepakno kanggo wong sing takwa. Jadi ini kalau ngomong sudah melenceng dikit mah. Jadi kalau kita kepingin doa kita mandi itu tadi kita punya channel kepada Allah ya. Tapi ya itu tadi sulit. Tapi kalau kita bisa istiqomah insya Allah bisa. Kalau kita ada punya channel menyamakan frekuensi. Kalau kita punya channel itu begini. Channel suara itu kan bergetar ya. Apa ini ada gelombang itu. Nah, itu kalau ada channelnya sama itu mesti terdengar walaupun di Irian Barat. Saya ngomong A di sini, di Irian Barat ngomongnya juga A. Karena channelnya sudah sama. Tapi kalau kita tidak punya channel, masih saya ngomong A di sini, kembali ini Pak Sofi itu juga tidak dengar. Makanya itu dibutuhkan itu. Dibutuhkan namanya wasilah itu tadi. Nah, wasilah-wasilah ini ya sulit itu tadi karena sebenarnya wasilah itu bukan manusia tapi sesuatu nurullah, cahaya Allah. Itu diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah siapa yang mendekat kepada Allah. Karena orang berzikir itu kan seperti kaca dilap tiap hari ya. Sesuai gilap. Nah, gilap itu ada cahaya mantul ke kita. Kalau ada ilmunya Allah mantul ke kita. Makanya orang ahli zikir dengan tidak ahli zikir beda. Ahli zikir itu lebih katakan sakti lah sebenarnya. Lebih tajam lagi. Karena dekat kepada Allah. Hatinya bersih, gilap, cahaya mantul, ilmunya Allah mantul kepada kita. Itu bedanya. Jadi sama ini. Betul jam. Oke, jadi apa yang kami sampaikan ini saya jadikan dua apa tadi itu? Dua periode, yang satu tentang masalah kemuhammadian. Saya berharap supaya tumbuh semangat juang kita seperti zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pertama-tama. Korban jiwa dan hartanya. Dan dia tidak takut karena dia ngerti bahwa amal sedikit pun apa yang kita laksanakan, baik berada di langit atau berada di dalam batu, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Itu maka diajarkan oleh Luqman kepada anaknya supaya anak itu makrifat. Makrifat itu kan mengenal ya. Nek wong Jawa ngarani meripat. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi adalah terkait dengan masalah hasad. Hasad ini perilaku yang jelek ya, karena selalu menginginkan membuat fitnah supaya orang mendapatkan nikmat tadi hilang nikmatnya dan bisa beralih kepadanya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Ya.
Nah, supaya kita itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Perilaku-perilaku sudah ditunjukkan semua oleh Allah, utamanya di dalam indikator. Indikator orang beriman, kalau saya dulu belajarnya begitu. Indikator orang beriman kayak apa? Kita pelajari. Kemudian, oh aku belum sampai di sini. Kita usahakan di situ. Karena akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Quran. Ya, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, maka keimanan kita akan bertambah. Ya, akan daya juang kita akan meningkat dan sebagainya. Karena pada dalam setiap pengajian itu yang terpenting adalah iman kita bisa bertambah baik. Amin. Teman-teman, oke? Mudah-mudahan manfaat. Bila ada fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.